Jadi orang yang tertutup mata hatinya, itu maknanya sudah tertutup pintu langit bagi dirinya. Tertutup pintu langit bagi dirinya, itu maknanya sudah tertutup pintu ma'rifat, pengenalan dirinya kepada Allah, sehingga ibadahnya tidak pernah wusul kepada Tuhannya. Buktinya ibadah tak sampai kepada Allah. Sholat pun kita Bapak Ibu tak ada rasa nikmatnya. Sholat pun kita tidak ada rasa tenangnya. Sholat pun kita tidak ada rasa mahabbahnya. Sholat pun kita tidak ada rasa rindunya. Sholat pun kita tak ada rasa bermanja-manjanya kepada Allah. Ya, nggak ada nikmat di situ. Kekhusyukan itu tidak ada. Asal gerak-gerak aja. Ya, tunggang-tunggi. Tapi kita tidak ada mendapatkan rasa. Ya. Sedangkan Bapak Ibu kalau masak gulai, masak sambal, ya, bisa nggak rasa itu membohongi ibu-ibu? Sambal ini, gulai ini kurang garamnya, ya, kurang pedasnya. Bisa nggak rasa itu membohongi kita? Nggak pernah bisa. Rasa mana pernah bisa dibohongi? Ya. Rasa nggak pernah bisa ditipu. Itu yang mesti dipahami. Makanya ketika Allah tutup pintu langit bagi diri kita, ibadah kita tidak diterima tuh dah. Ibadah kita itu diturunkan oleh Allah lagi kepada diri kita, tidak ada tenang, tidak ada nikmatnya. Pada saat itu apa kata Allah? Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fisamil khiyat. Tidak mungkin, tidak bisa, tidak layak, tidak pantas, haram bagi dirimu untuk bisa masuk ke dalam surga aku. Hatta yalijal jamal fisamil khiyat, sehingga onta bisa masuk ke lubang jarum. Mungkin rasanya Bapak Ibu unta yang di Arab tuh bisa masuk ke lubang penjahit. Penjahit tahu? Penjahit? Penjahit? Lubang jarum. Awak mata-tua banangnya payam tak tolong ke cucu dah. Kan gitu tuh. Aiku unta Arab tuh pulau masuk ke lubang tuh. Lah kan mungkin rasanya tuh. Kalau tak mungkin, jangan menghayal-hayal masuk surga tuh Tuhan. Jangan menghayal-hayal masuk surga. Tapi kalau mungkin rasanya menurut kita, onta yang di Arab itu bisa masuk ke lubang jarum, ada harapan bisa untuk masuk surga. Tapi kalau tak mungkin rasanya, itulah haram noji itu. Dah ada harapan dah. Ya, bahasa Namiang sila di neraka tu le. Le itu bahasa Namiang. Dah tahu. Bahasa Namiang tu. Maaf artinya. Parti. Diam aja. Ah? Diam aja di situ lagi. Diam aja lah di situ lagi itu. Kena tak tahu lagi itu. Itu yang sendiri itu. Ya. Pokoknya Bapak Ibu kalau tidak ngerti bahasa Ustaz, diam-diam saja. Kalau tidak, anggap aja lah ngerti gitu. Ya kan? Ya. Karena Ustaz tak pandai bahasa Cane, makanya Ustaz bawa bahasa Minang. Biar Bapak Ibu bisa ngerti bahasa Minang, kan Ustaz terjemahkan nanti. Ini sambil mempopulerkan bahasa Minang nih. Biar nanti orang katatannya ini pandai bahasa Minangnya. Ya. Ayah diam. Tak bisa masuk surga, ya. Kalaulah memang bisa onta masuk ke lubang jarum, itu ada harapan. Tapi kalau tidak ada onta itu bisa masuk ke lubang jarum, itu jangan ada menghayal untuk bisa masuk surga. Itu sebabnya apa? Karena kita ini menolak akan wujud nyatanya Allah itu yang ada semata-mata. Sebenarnya apa yang menjadi penghalangnya itu Bapak Ibu? Ini kita baru masuk nih. Tadi agak digenjot sedikit, agak dipres betul. Mesinnya kan dipanaskan dulu. Agak panjang-panjang lalek kemudian turunkan. Rupanya yang menjadi penghalang kita, sulitnya hati itu merasakan kehadiran dan kedekatan Allah itu tiada lain adalah hati yang ada di dalam dada. Apa kata Allah? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun.
Ketahui wahai jantung hatiku. Nah, begitu Allah menggunakan bahasa bermanja-manja itu dengan kita. Ketahui wahai jantung hatiku, wahai belahan jiwaku, wahai pancaran diriku. Sesungguhnya antara dirimu dengan aku tidak ada namanya pembatas. Tidak ada namanya tembok, tidak ada namanya dinding, tidak ada namanya tirai. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku ada tembok, ada batas, ada dinding, ada tirai, sebenarnya yang menjadi tembok dan tirai antara dirimu dengan aku itu adalah hatimu yang ada di dalam dadamu. Apa maknanya? Apabila hati kita ini dipenuhi dengan penyakit nipak batin. Nipak batin tahu artinya, Bu? Penyakit batin, penyakit hati. Penyakit hati itu ya, ujub, takbur, dengki, sombong, sok-sok, onge, gibah, namimah, sok ganteng, sok rancak, sok lebay, sok-sok lah tuh. Atu batu licin tuh. Itu batu panaruang tuh. Itu hijab. Makanya bersihkanlah hati itu supaya hati ini bisa bermi'raj kepada Allah. Bisa berjalan untuk menemui Tuhannya. Karena orang yang bisa menemui Allah diri yang maha suci adalah orang yang bersih pula hati dan jiwanya itu. Tak mungkinlah Allah yang maha suci itu ditemui oleh orang yang hatinya kotor. Mungkin rasanya Bapak Ibu membersihkan kain, membersihkan baju celana dengan air yang kotor? Anda akan pada bersih itu. Nah, jadi pagi menjelang siang ini Bapak Ibu, kita akan mencoba membuka rahasia hatinya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu berhati-hati. Ini apa nih Bapak Ibu? Mana hati ini? Gambar. Ini gambaran. Gambar hati. Mana yang dikatakan hati? Ini nih, di dalam Al-Quran itu dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Bahwa hatimu penuh dengan penyakit. Siapa yang tidak mau membersihkan hatinya, bukan aku kurangi penyakit yang ada di dalam hatinya. Fazadahumullahu marada. Aku akan tambah-tambah penyakit yang ada di dalam hatinya itu. Jadi kita mesti kenali dahulu ya, yang hati itu yang mana. Jadi hati Bapak Ibu itu dipahami, ada hati secara zohir, ada hati secara batin. Nih. Ada secara zohir, ada secara batin. Hati secara zohir ini yang disebut namanya hati jasmani. Hati jasmani itu ya, ini hati zohir ini sebuah hati jasmani. Inilah yang dimaksud namanya dengan jantung. Jantung. Makanya dikatakan jantung hatiku. Ini yang zohir. Jadi kalau dalam ilmu kedokteran, kalau Bapak Ibu kepalkan tangan Bapak Ibu, kayak Ustadz nih, sebesar ini kepalan tangan Ustadz, kira-kira jantung Ustadz sebesar inilah dia. Kira-kira. Jadi hati secara zohir, hati secara jasmani itu disebut namanya jantung. Bukan liver itu Bapak Ibu. Kan ada hati liver, bukan yang liver, tapi jantung itu maksudnya. Ya, ini yang fisik, yang berdaging, yang berdarah, yang berurat, ini dia. Ya. Hati secara batin disebut namanya hati ruhani. Ruhani. Yang ruhani itu tidak berdarah dan tidak berdaging. Ya, tidak berkulit dan tidak berurat dia. Namun untuk melihat hati batin, hati ruhani itu cerminannya untuk memandangnya kepada hati yang zuhir ini, kepada hati yang kasar ini.
Lalu apa penyakit yang ada di dalam hati ruhani itu yang kita gambarkan dalam bentuk hati jasmani yang disebut namanya dengan jantung. Nah, kita lihat bagiannya masing-masing. Yang di bawah ini Bapak Ibu nih, ini namanya lubban. Hati lubban namanya. Lubban. Sedangkan yang sebelah kiri ini namanya hati sudur. Yang di sebelah kanan namanya hati kulub. Yang di atas ini namanya hati fuad. Sedangkan yang di tengah namanya hati sagofa atau bahjatul kulub. Bahjatul kulub. Ya, Allah katakan apa? Fi qulubihim maradun. Ketahuilah bahwa di dalam hatimu itu penuh dengan penyakit. Ini gua penyakit di sini, sarang-sarang penyakit di sini. Kita lihat satu-satu. Di lubban ini. Nah, ini hati lubban, ujung jantung tuh. Penyakit yang ada di lubban ini namanya hawa. Hawa, penyakit hawa. Hawa itu artinya pengaruh yang tak elok, pengaruh yang tak baik. Kalaulah di dalam lubban ini dah muncul pengaruh yang tak baik, tak mau kita membersihkannya, ditambah Allah lagi naik ke atas. Di dalam sudur ini muncullah namanya dengan nafsu. Hawa nafsu. Nafsu. Nafsu itulah yang dikatakan keinginan yang tak elok. Keinginan yang tak baik. Ya, itu disebut hawa nafsu. Makanya Allah katakan, wala tatabil hawa payudillaka an sabilillah. Janganlah kamu sekali-kali mengikuti keinginan hawa nafsumu, karena hawa nafsu itu akan menggelincirkan kamu daripada jalan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu bangi lah itu, parabo, berang, marah, pemarah, jangan Bapak Ibu dengarkan amarah itu. Kalau didengarkan amarah itu, ya, terlempar anak itu dengan pisau, terlempar anak itu dengan kuali, terlempar anak itu dengan piring, nanti kena tikam orang gara-gara. Jangan didengarkan amarah itu, jangan diikuti amarah itu. Bawa diam, lengah-lengahkan, istighfar, astagfirullahaladzim. Makanya kata kawan, sakitnya itu bukan di sini, tapi di sini, di sini, di sini. Nah, tuh jangan didengarkan itu. Kalau didengarkan berbahaya Bapak Ibu. Ya, diikuti keinginan nafsu itu, kadang terpandang wajah menantu itu 3 gambarnya. Iya, selalu diperhatikan keluar tanduk-tanduknya, baru nampak taringnya itu. Jadi jangan diikuti keinginan dorong hawa nafsu itu. Nah, kalau tidak juga diindahkan Bapak Ibu, ditambah lagi Allah penyakit di dalam kulub ini, muncullah namanya penyakit cinta dunia atau hubud dunia. Cinta dunia. Nah, kenapa? Karena keinginan sudah tidak terbendung lagi. Ya, ketika keinginan tidak terbendung, lalu apa yang menjadi keinginan nafsu kita dapatkan? Apa kata Rasul? Apabila manusia ini diberikan 2 petak ladang, 2 petak kebun, yang mana kedua petak sawah dan kebun itu isinya emas, pasti manusia itu akan mencari kebun ladang yang ketiga yang juga berisikan emas di dalamnya. Berarti tidak puas-puas. Hatta zurtumul maqabir, sehingga besok dia akan dikubur orang, besok dia akan dimandikan orang, dia juga nggak sadar tuh. Ya, mengawi isi tarui, mengamen juga tarui. Ya, atuh hati-hati. Maka dunia itu akan menjadi batu licin, dunia itu akan menjadi penghalang, dunia itu akan menjadi hijab bagi diri kita yang ingin wusul kepada Allah. Lalu mana yang dikatakan dunia Bapak Ibu? Nah, ini Ustaz tanya loh. Bapak lagi nih, ini nggak tinggi sedikit. Yang dikatakan dunia yang mana Pak? Dunia lain.
Yang dikatakan dunia yang mana? Lihat. Yang dikatakan hakikat dunia yang sebenar-benarnya bukan alam semesta ini. Ya. Ini kita bicara hakikatnya. Yang dikatakan dunia adalah sesuatu yang membuat Bapak Ibu lupa dan lalai kepada Allah. Itulah dunia tuh. Ya. Sesuatu yang membuat kita lupa, lalai, ingat Allah, itu adalah dunia. Ya. Makanya dunia itu bisa anak kita, bisa cucu kita, bisa suami kita, bisa bini kita, bisa pekerjaan kita, bisa harta kita. Apabila anak, bini, cucu, menantu, harta, pangkat, jabatan, dan kedudukan, ganteng rancaknya kita, yang membuat terhijabnya kita, terhalangnya kita, sulitnya kita untuk mengingat Allah, itu adalah dunia. Maka keluarkan dunia daripada diri kita itu. Kalaupun Bapak Ibu punya dunia, jangan disimpan di dalam hati. Biarkan dia berada dalam genggaman Bapak Ibu. Kalau dia lepas, dia hilang, insya Allah sakitnya itu tidak ke sini perginya. Ya. Tapi kalau dunia itu kita simpan, kita letakkan, kita tanamkan ke dalam hati, ketika diambil hilang, maka api yang ada di dalam hati ini lebih panas lagi dibandingkan api yang ada di luar diri itu. Ya, basi hampe sih Bapak Ibu. Lihat itu basi hampe. Ya, panjang-panjang lalek sih mengecek seorang sih jantan orang wak ke rumah sakit gilo. Rumah sakit gilo le tahu. Rumah sakit jiwa. Beko keluar rumah nak bawa baju gitu. Ya. Tuh. Makanya hati-hati kita. Allah nak katakan apa? Innal hayatad dunya la'ibun wa lahun wa mal hayatud dunya illal mata'il gurur. Sesungguhnya kehidupan dunia yang kita lalui di alam sahada ini 50 tahun, 60 tahun, ini adalah semuanya penuh dengan permainan, cerita dan sandiwara. Kehidupan dunia ini penuh dengan onak dan duri. Kalaulah dunia ini adalah cerita sandiwara, onak dan duri, maka hati-hati kita menjalankan kehidupan di alam dunia ini supaya kita tidak karam atau tidak hanyut kita di bawah banjir bandang itu. Tapi kalau kita tidak istiqomah, tidak berhati-hati tidak kita sandarkan diri kita kepada Allah, makanya Ustaz katakan kalau tidak karam minimal anyui itu mah. Karam kan tahu tuh. Kalau kita tidak karam, minimal hanyut di bawah arus kita itu. Lalu bagaimana supaya tidak karam dan tidak hanyut? Bersandar kepada Allah. Bersandar kepada yang bukan alam. Nah, lihat. Kalaulah kita Bapak Ibu bersandar di tiang, sekiranya tiang itu roboh nak kita tuh, kena lagi tuh. Wah. Kalau kita bersandar di dinding, roboh dinding tuh. Roboh nak kita? Roboh. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, mungkinkah Bapak Ibu akan roboh? Enggak. Kenapa tidak mungkin roboh? Karena Allah tidak pernah roboh. Ya, Allah itu tidak pernah roboh. Karena Allah itu kekal. Allah itu abadi. Maka bersandarlah kita kepada Allah, insya Allah Bapak Ibu selamat. Selamat dunianya, surga akhiratnya. Allah pertemukan kita dengan anak dan keluarga kita. Walaupun tak serumah, tapi masih satu komplek perumahan surga juga. Beruntunglah Bapak Ibu itu. Wallahu yahtasu birahmatihi mayyasha. Allah masih memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang Dia pilih. Jadi Allah kumpulkan kita ini di dalam surga menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya Bapak Ibu. Maka sandarkan diri kepada Allah zahir dan batin. Kalau bersandar kita kepada Allah zahir dan batin, itu artinya Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu ragu dengan jaminan Allah. Jangan kita ini bimbang dengan kemampuan Allah. Jangan kita ini takut dengan janji-janjinya Allah. Ini Allah maksud.
Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apabila azam mudah sempurna, ikhtiar mudah sempurna, usaha mudah maksimal, fatawakkal 'ala Allah. Serahkanlah usaha, ikhtiar dan azam itu kepada aku. Kalau kamu yakin kepada aku, atas kemampuan aku, jaminan aku, atas mahanya aku, fa huwa hasbuh, aku yang jamin itu kata Tuhan. Ya, jangan Bapak Ibu ragu itu. Ya. Kalau ragu Bapak Ibu dengan Allah, kepada siapa lagi kita ini mesti yakin lagi? Ya, ragu kita dengan jaminan dan kemampuan Allah, kepada siapa kita ini akan bergantung dan bersandar? Kepada siapa kita mesti yakin kita serahkan hidup kita ini kepada Allah? Ini mesti dipahami Bapak Ibu. Makanya bersihkanlah kulub kita ini. Tapi kalau tidak bersih, Allah tambah penyakitnya yang keempat. Ini yang disebut namanya fuad. Di dalam fuad inilah munculnya sifat iblis itu Bapak Ibu. Ini yang sifat iblis. Ya, sifat sombong, sifat ongeh itu iblis tuh. Kalau udah muncul sifat iblis di dalam hati fuad, tidak juga sadar, maka di dalam hati bahjatul qulub ini muncullah namanya sifat setan. Setan lah tahu, maden-aden tuh aku, ambo, deyen, denai, saya. Kalau nggak gara-gara aku, nggak gara-gara saya, nggak jadi gitu. Ya, aku tuh berbahaya Bapak Ibu. Kalau udah aku tuh udah sipek kingkong tuh, kingkong lah pernah Bapak Ibu nengok kalau marahnya, tapuk-tapuk dadonya tuh. Atau kingkong diantaknya kaki ke bawah. Itu sipek kingkong tuh sombong tuh dah. Ini Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Jadi apabila muncul penyakit ini di dalam hati kita, luban kita, sudur kita, fuad kita, kulub kita, bahjatul kulub, ini sebenarnya dinding, ini sebenarnya tirai, ini sebenarnya hijab yang membuat kita terhalang untuk merasakan akan kedekatan dan kehadiran Allah itu beserta kita ini. Lalu bagaimana caranya? Caranya diajarkan Nabi. Ya, caranya diajarkan oleh Nabi. Caranya bagaimana? Bagaimana cara kita membuang, mengeluarkan nipak-nipak batin, ujub takbur dengki yang ada dalam hati kita? Apa kata Nabi? Li kulli say'in sakalatun wa sakalatul qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu ada alat pembersihnya, pembersih hati, berzikirlah kepada Allah. Siapa yang sudah berzikir kepada Allah, andai kata di dalam hatinya ini ada penyakit hawa nafsu, cinta dunia, iblis dan setan, ujub, riya, takbur dan dengki, ketika kita robohkan itu, ketika kita palukan kalimat zikir di dalamnya, maka hancur, terbuang, keluarlah semua penyakit yang ada di dalam hati ini. Ketika telah terbuang penyakit yang ada di dalam hati, apa kata Allah? Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linurihi. Siapa yang hatinya telah jinak kepada aku, hatinya telah patuh kepada aku, sehingga hidupnya menjadi orang yang penurut, panurui bahasa Minangnya. Kalaulah panurui bahasa luncu aslinya tuh, sami'na wa ta'na yahdillahu linuri mayyasha. Maka disitulah jalan bagi aku untuk memberi hidayah dan petunjuk ke dalam hatinya. Apa buktinya bahwa hati Bapak Ibu telah mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah? Ada buktinya tuh. Nanti ditilik. Bukti hati Bapak Ibu kalau sudah mendapatkan nur, sudah mendapatkan hidayah dan petunjuk, apabila hati ini telah mendapatkan hidayah dan petunjuk, hati ini selalu akan menyuruh lisan kalau bicaranya yang baik. Hati apabila telah mendapat hidayah petunjuk, dia akan menyuruh mata memandang kepada yang baik. Hati kalau sudah mendapat petunjuk, dia akan menyuruh telinga dengarkan yang baik. Hati kalau sudah mendapat petunjuk, dia akan menyuruh akal berpikir yang baik. Hati kalau sudah mendapat petunjuk, dia menyuruh tangan dan kaki meraih dan melangkah kepada yang baik.
Tapi sebaliknya, bukti hati tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk. Apabila hati tidak mendapatkan hidayah petunjuk, dia pasti akan menyuruh lisan kalau ngomongnya tak baik. Lantang-lantung senya Bapak Ibu. Kalau lah terbuka, sumbek mencoro senya tu mak. Tak tentu orang kebangi yang kaibo, yang penting awak punya muncung tu. Mau marah orang, mau apa orang, terserah aku. Kan aku yang punya mulut. Nih ya. Kalau hati tidak mendapat petunjuk, dia selalu menyuruh akal berpikir yang tidak baik. Suuzon selalu. Sukses kawan, tu pelihara tuyul tu. Itu. Beli rumah orang, sudah tu pingsan. Beli oto, mati sudah tu leh. Itu hati itu kan apa petunjuk tu. Makanya hati kita ini, ya, toobanya sama seperti cerek, Bapak Ibu. Cerek tahu? Apa tuh cerek itu dah? Teko. Nih lihat. Hati kita ini ibarat teko, cerek. Cerek. Teko. Ya, kalau di dalam teko ini Bapak Ibu, kita isi namanya air kopi. Pada saat kita tuangkan pada wadah gelas, maka yang keluar adalah air kopi. Iya gitu Bu ya? Kalau di dalam cerek ini isinya air teh, pada saat kita menuangkannya ke dalam gelas ini, maka yang keluar adalah air teh. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, kalau di dalam cerek itu air kopi, pada saat dituangkan keluar air teh. Kalau di dalam cerek itu, ya, isinya teh, tidak mungkin keluarnya adalah kopi. Karena cerek dan teko itu dia mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Hati kita ibarat cerek dan teko itu. Maksudnya, kalau hati kita selalu kita palukan, selalu kita hunjamkan, selalu kita tanamkan kulima, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu. Pada saat ibu-ibu menggoreng kerupuk, menggoreng ikan, terpancui minyak angin. Lihat terpancui, terpercak minyak panas tu, maka keluar subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dia mengeluarkan isi yang ada di dalam dada ini. Tapi kalaulah bapak-bapak ini tak pernah diisi dada dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu, tak pernah dipalukan kelima zikir, keluar dari masjid gua ambil uduk, tersandung dengan batu di situ, keluar kuangko 5, 7, 8, 10. Tuh dia mengeluarkan isi ada di dalam. Ini yang mesti dipahami, itulah hati. Jadi antara hidayah dan hati, kalau dibuatkan contohnya seperti Bapak Ibu memelihara ayam. Lihat nih, Bapak Ibu melihara ayam satu kandang, apakah 20 ekor, 30 ekor. Ayam ini Bapak Ibu jam 5:30 dah masuk dia, ayam itu ke kandangnya. Tanpa dia halau-halau, ayam itu dah masuk. Rupanya jam 5 lebih dahulu musang masuk ke dalam kandang ayam Bapak Ibu tuh. Kira-kira mau ndak ayam itu masuk ke dalam kandang tuh? Tidak. Apa sebabnya tak mau? Karena ada musang dalamnya. Takut dia ada musang di dalamnya. Pertanyaan Ustadz, bagaimana siasat Bapak Ibu? Bagaimana cara kita supaya ayam itu masuk ke dalam kandang itu kembali? Diapakan musangnya? Diusir musangnya, dijuluk, diantak, perlu dibunuh. Ketika musang tak ada lagi di dalam kandang, insya Allah ayam itu masuk dia 5:30 seperti biasa. Karena yang ditakutinya nggak ada di dalam. Itu maksudnya, apabila hati kita ini ada musang di dalamnya, maka sulit hidayah dan petunjuk itu masuk ke dalam hati. Kira-kira yang dikatakan musang hati itu yang mana Ibu-Ibu?